Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022-31055. Saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum mikroprosesor kelas C. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu motor servo. Motor servo adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk mengontrol objek dengan presisi yang tinggi. Saya akan menjelaskan dulu bagian source code dari program ini. Yang pertama itu adalah kita mendeklarasikan library-nya, yaitu servo.h. Kemudian kita membuat variabel yang mewakili dari setiap servonya. Untuk itu, saya memberikan nama servo itu servo 1, S1, S2, S3, dan S4, karena kita memiliki 4 buah servo. Selanjutnya, memberikan variabel global untuk menginisialisasi nilai sudut dengan 0. Kemudian saya juga menginformasikan LED 1 itu tersambung di pin 1, LED 2 di pin 2, LED 3 itu di pin 3. LED 1 ini mewakili warna merah, LED 2 kuning, dan LED 3 itu adalah warna hijau. Kemudian bat 1 ini mewakili button 1 yang tersambung dengan pin digital nomor 4, dan begitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam setup. Di sini kita akan memasukkan nilai pin mode-nya, di mana si LED ini akan dianggap sebagai output dan si button itu adalah input. Jadi dia menerima inputan dari user. Nah, kemudian kita juga memberitahukan si servo ini tersambung di pin digital nomor berapa dengan menggunakan fungsi attach. Nah, servo 1 tersambung di pin nomor 8, servo 2 di pin nomor 9, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk memudahkan, saya membuat dulu si function untuk setiap servonya. Nah, yang pertama function yang mewakili button 1, di mana apabila button 1, maka servo 1 akan bergerak dari sudut 0 sampai 180, dan pada sudut 50 sampai 90, LED merah akan menyala. Nah, yaitu pertama kita membaca, jika si button 1 diklik, maka dia akan bernilai low, maka akan masuk ke dalam looping ini. Looping yang di dalamnya adalah perintah untuk servo bergerak dari sudut 0 sampai 180, dan nilai sudutnya akan dimasukkan ke dalam servo 1, memiliki delay 20 milisecond. Kemudian ketika sudutnya berada di antara nilai 50 dan 90, maka si LED 1 yang berwarna merah akan menyala. Dan jika kondisi tidak terpenuhi lagi, maka si LED merah akan mati. Kemudian kita akan masuk ke function B2 yang dimaksud untuk button kedua, yaitu ketika button ini diklik, maka dia akan bergerak dari sudut 0 sampai 180, dan ketika sudut di servonya bernilai antara 100 sampai 150, maka LED kuning yang diberi nama LED 2 akan menyala. Nah, selanjutnya untuk function B3, ketika si button 3 ini diklik, maka servo akan bergerak dari sudut 0 sampai 180 dengan nilai sudutnya akan bertambah 20 setiap kali terjadi looping. Kemudian nilai sudut akan dimasukkan ke dalam si servo 3. Nah, ketika sudut berada di antara range 10 sampai 100, maka LED 1, LED 2, dan LED 3 akan menyala secara bergantian dengan delay 500 milisecond. Kemudian, untuk function B4 atau button keempat, yaitu ketika buttonnya diklik, dia akan jalan dari sudut 0 sampai 180, dan nilai sudutnya akan dimasukkan ke dalam servo 4. Nah, kemudian ketika nilai sudut berada di antara nilai derajat 90 dan 180, maka ketiga LED ini akan menyala, dan kita memberikan nilai 100 milisecond. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam function looping-nya. Kita sekarang hanya tinggal memanggil saja function-function yang sudah kita buat tadi, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Kemudian kita akan menjalankan programnya. Nah, ketika button diklik, maka servo 1 ini bergerak, dan lampu merah menyala ketika di sudut tertentu. Selanjutnya, ketika button 2 diklik, maka servo 2 ini akan bergerak, dan pada sudut tertentu si lampu kuning ini akan menyala. Nah, sudah menyala kan? Nah, kemudian ketika si button 3 diklik, maka ketiga lampu ini akan menyala secara bergantian dengan delay waktu tertentu. Selanjutnya, ketika button 4 diklik,
maka servo 4-nya yang berputar dan ketiga lampu ini akan menyala secara bersamaan. Oke, mungkin itu saja penyampaian laporan presentasinya dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.